Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Wish you all in a good condition. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Happy to see you again on Learning English at a far distance. Senang bertemu kalian hari ini dalam pembelajaran bahasa Inggris jarak jauh. Is there any student doesn't still join the learning year? Apa masih ada siswa yang belum bergabung anak-anak? Okay, I hope all of you are ready before the English lesson start. Bu Desi harap kalian semuanya sudah siap sebelum pembelajaran bahasa Inggris dimulai, ya. Okay, please make a presence in your group WhatsApp, ya. Silakan membuat presentasi atau kehadiran di grup WhatsApp kalian masing-masing, ya. Okay, students, for the last meeting we learn about pemaparan jati diri or introducing self and others. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pemaparan jati diri atau perkenalan diri dan perkenalan orang lain. Nah, okay, now we are going to learn about telling the time, ya. In chapter 3 kita akan mempelajari tentang bagaimana cara bertanya dan menjawab tentang waktu dalam bentuk angka. Okay. Before we talk about time, is there any students cannot ask or answer about time? Apa masih ada siswa yang belum bisa menyebutkan atau menjawab tentang waktu? Okay, for example, nah, what time is it? Jam berapa anak ini? Okay, it's 9 o'clock. Ini adalah jam 9. Ya. Okay, next. Oke, students, learning purpose. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait waktu dalam bentuk angka sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Fungsi sosial teks adalah siswa dapat menyebutkan atau menanyakan waktu, keadaan, peristiwa, atau kegiatan dengan benar. Nah, ini yang disebut dengan fungsi sosial teks. Oke, struktur teks. Apa itu struktur teks? Yaitu siswa dapat menyebutkan atau menggunakan waktu sesuai susunannya dengan benar. Ya, jadi kalian bisa menjawab sesuai dengan susunan yang benar. Oke, now unsur kebahasaan teks, yaitu siswa dapat menggunakan kosakata, kata kerja bantu, artikel, dan intonasi yang berhubungan dengan waktu. Itu yang disebut unsur kebahasaan. Oke, now listen and repeat. Silakan dengarkan dan ditirukan di rumah, ya. Oke, it's 1 o'clock. It's singkatan dari it is. Ya, it's 1 o'clock. It's 2 o'clock. It's 3 o'clock. It's 4 o'clock. It's 5 o'clock. It's 6 o'clock. It's 7 o'clock. It's 8 o'clock. It's 9 o'clock. It's 10 o'clock. It's 11 o'clock. It's 12 o'clock. Nah, ini semua adalah apa anak? Di mana jarum jam tepat di angka 12. Jadi menyebutkan dengan kata o'clock. Nah, artinya apa Bu? O'clock ini adalah pas, ya. Jam 1 pas, jam 2 pas, jam 3 pas. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Oke. Listen and repeat the situation below. Silakan didengarkan dan kalian bisa mengulanginya dari situasi
atau keadaan kalimat di bawah ini. Oke. John gets up at 5 o'clock in the morning. John gets up, bangun pagi, at 5 o'clock, jam 5 pagi, ya. John goes to school at 7 o'clock a.m. John berangkat ke sekolah jam 7 pagi. Nah, a.m. itu adalah pagi, anak-anak, ya. John studies at school from 8 o'clock a.m. John has lunch at 12 o'clock in the afternoon. John makan siang jam 12 siang. John goes home from school at 2 o'clock p.m. John pulang dari sekolah jam 2 di siang hari. John does his homework at 4 o'clock p.m. John mengerjakan PR-nya jam 4 sore. John goes to bed at 9 at night. John pergi tidur jam 9 malam. Oke, note catatan untuk kalian. AM digunakan mulai jam 12 dini hari. Jadi jam 12 malam itu ya kalian gunakan AM. Ya. And then PM start from 12 in the afternoon. Jadi tepat matahari ada di atas kepala kita gunakan yaitu PM. Ya. Oke, next, practice 1, latihan 1. Please answer based on this information above and then read the answer by voice note. Jadi silakan kalian mengerjakan latihan 1 ini berdasarkan informasi di atas tadi. Ya, kemudian kalian baca melalui pesan suara di handphone kalian, ya, lewat grup saja nanti, ya. Oke, now, what time does John get up? Jam berapa John bangun pagi tadi? Ya. Oke, kalian harus menjawab seperti yang ada di informasi di atas tadi sebelumnya. Number 2, what time does John go to school? Jam berapa John pergi ke sekolah? Number 3, what time does John have lunch? Number 4, what time does John go home from school? Number 5, what time does John do his homework? And the last, what time does John go to bed? Jam berapa John pergi tidur atau di malam hari? It's a half past, ya. Menggunakan kata a half past yaitu menunjukkan 30 menit, lebih 30 menit. Oke, the example. 12 lebih 30. It's a half past 12. 1.30. It's a half past 1. 2.30. It's a half past 2. 3.30. It's a half past 3. Jadi, a half past ini menunjukkan 30 menit. Lebih 30 menit. Nah, jamnya ditaruh di belakang. Ya, jamnya taruh di belakang. Kemudian seperti kalian membaca Al-Quran itu, mengartikannya dari belakang. Jam 12 lebih 30, jam 1 lebih 30, jam 2 lebih 30, jam 3 lebih 30. Oke, next. It's a quarter past. Quarter past adalah lebih 15 menit. Di mana jarum jam ada di angka 3. Jam 5 lebih 15. It's a quarter past 5. 5 lebih 15 atau seperempat. Nah, ya. 6.15. It's a quarter past 6. 6 lebih 15 menit. 7.15. It's a quarter past 7. 7 lebih 15. 8.15. It's a quarter past 8. Jam 8 lebih 15. Jadi quarter past pengganti 15 menit. Jam ditaruh di belakang semua. Quarter past 15 menit ditaruh di depan. Ya. Oke, note. Quarter past digunakan jika posisi jarum panjang tepat di angka 3 atau 15 menit. Jadi quarter digunakan jika posisi jarum panjang tepat di angka 3. Kalau 30 menit tadi
ketika jarum panjang ada di angka berapa? Angka 6 ya. Oke, next. Let's turn in. When the long hand is pointing on the 9, we say it's a quarter to. Nah, ini berarti kan jika jarum panjang sudah ada di angka 9 ya, kita menyebutkan dengan a quarter to. Jika jarum panjang sudah ada di angka 9, sudah mendekati jam selanjutnya, kita gunakan a quarter to ya. Artinya apa? Kurang seperempat. 8.45. Jam 8.45 sama dengan jam 9 kurang 15. It's a quarter to 9. Nah, maju ke jam selanjutnya. 9 kurang 15. 9.45 it's a quarter to 10. 10 kurang 15. 10.45 it's a quarter to 11. Jam 11 kurang 15. Nah, no catatan, a quarter to digunakan ketika jarum panjang tepat di angka 9 atau sudah melebihi angka 6. Jadi quarter to artinya kurang. To kurang, kalau pas tadi lebih. Di jarum panjang sudah melebihi angka 6 dan ada di posisi di angka 9, yaitu menggunakan a quarter to, kurang dari seperempat. Okay, next. When the long hand is pointing from 12 to 6, jika jarum panjang menunjukkan di angka 12 dari 6, ya, kita gunakan kata pas. Contohnya, 11 lebih 5, it's 5 minutes past 11. 11 lebih 5 menit. 11 lebih 20 menit, it's 20 minutes past 11. 11 25 menit, it's 25 minutes past 11. Jadi jam ditaruh di belakang semua. Penulisan menit selalu didahulukan. Penggunaan pas artinya lebih. Oke. Next. Remember, when the long hand is pointing from 6 to 12, dia menunjukkan angka dari angka 6 ke angka 12. Jarum panjangnya dari 6 ke 12. We say, apa yang kita katakan? Nah, 11 lewat 40. For example, it's 20 minutes to 12. Nah, seperti tadi, ada quarter to, sekarang, to itu artinya apa, Bu? Kurang. Jam 12 kurang 20. Ya, maju ke jam selanjutnya. 11.50, it's 10 minutes to 12. 12 kurang 10. It's 20 minutes to 1. Jam 1 kurang 25. Jadi kalau sudah melewati angka 6, ya, menuju ke angka 12, menggunakan kata to, yaitu kurang. Nah, penggunaan to jika jarum panjang sudah melewati angka 6, yang artinya jam itu dibaca maju ke jam selanjutnya. Oke, practice 2. Latihan 2. Draw the hands of the clocks to show the time. Di latihan 2, kalian gambar jam dan jarum jamnya harus sesuai dengan kalimat ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat, ya. It's a 9:30 in the morning. Ya, it's boarding the time. Jam 9 lebih 30. Bagaimana cara kalian menggambarkan jarum jamnya? It's 4:15. Jam 4 lewat 15. It's a 6:45. Jam 7 kurang 15. It's 20 past 6. Jam 6 lebih 20. Nah, bagaimana kalian bisa menggambarkan jarum jam dengan benar? Boleh jamnya bulat, boleh kotak, ya. Up to you. Oke, practice 3. What time is it? Latihan 3, jam berapa ini? Nanti ditulis ya. It's 9 o'clock. Bla bla bla. Sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 latihan. Oke, the end anak-anak ya. Sudah selesai. Oke, that's all our lesson today. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Thank you for listening and watching the video. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Please ask some questions if you have some confusing about the topic given by chatting or voice note in WhatsApp group. Silakan bertanya jika kalian masih banyak
yang belum paham tentang topik yang Desi jelaskan ini by chatting dengan chatting di grup WA ya, di grup anak-anak ya, or VN, voice note atau pesan suara, lewat pesan suara. Submit your task in group as soon as possible. Jadi kumpulkan tugas kalian di grup, bukan di Japri tapi di grup anak-anak ya, biar ngumpul ya. Di grup diberi nama dan nomor absen. Oke, keep practicing your English every day. Silakan kalian praktekkan bahasa Inggris sehari-hari. Oke, see you. See you next time. It is enough. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.